Halo semuanya, kita berjumpa kembali di Globox Maths Channel bersama Pak John. Di channel ini, saya akan membantu kalian di dalam belajar matematika, baik itu matematika tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Di video ini kita melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di latihan 1. Kali ini ada untuk soal nomor 21 sampai dengan 30. Nah, saran saya setelah nanti kalian membaca soal, ada baiknya kalian coba kerjakan terlebih dahulu soal tersebut. Setelah itu barulah kalian cocokkan dengan pembahasan yang ada di video ini. Nah, baik, sekarang kita mulai pembahasan soal nomor 21. Nah, di soal nomor 21 ini dikatakan seorang siswa mempunyai pilihan 5 bahasa asing dan 6 keterampilan. Berapa banyak cara ia dapat memilih satu bahasa asing dan satu macam keterampilan? Jadi di sini setiap bahasa asing itu akan dipasangkan dengan 6 keterampilan. Oleh karena itu, banyaknya cara itu adalah 5 kali 6, yaitu ada 30 cara. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 22. Untuk mengisi jabatan Presiden, Ketua MPR, dan Ketua DPR, tersedia 5 calon Presiden, 6 calon Ketua MPR, dan 3 calon Ketua DPR. Berapa banyak cara ketiga posisi itu dapat diisi? Nah, di sini juga setiap calon presiden itu akan dipasangkan dengan setiap calon ketua MPR dan juga setiap calon ketua DPR. Oleh karena itu banyaknya cara itu adalah 5 kali 6 kali 3, yaitu sama dengan 90 cara. Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal nomor 23. Di nomor 23 ini dikatakan pengurus suatu kelas yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan akan dipilih dari 8 siswa dan 4 siswi. Berapa banyak cara atau kemungkinan untuk membentuk pengurus kelas tersebut? Jadi untuk menentukan pengurus kelas itu akan diambil 1 laki-laki dan 1 perempuan. Oleh karena itu banyaknya cara adalah setiap siswa laki-laki ini akan dipasangkan dengan 4 siswi ini. Oleh karena itu, banyaknya cara itu adalah 8 kali 4, yaitu 32 cara. Kita lanjut ke soal nomor 24. Gambar di atas menunjukkan jalan yang telah dilalui dari tempat A ke C. Tulislah hasilnya mungkin bagi rute perjalanan itu. Jadi seperti sebelumnya, kita sudah sering mengerjakan soal seperti ini. Jadi tinggal kita pasangkan 3 cara dari A ke B dengan 2 cara dari B ke C. Oleh karena itu hasilnya adalah 3 kali 2, yaitu sama dengan 6 cara. Oke, sekarang kita sudah sampai ke nomor 25. Nah, kota A dan B dihubungkan oleh 2 jalan. Di sini kita gambarkan. Kemudian kota B dan C dihubungkan oleh 3 jalan. Kita gambarkan juga. Dan kemudian kota C dan D dihubungkan oleh 4 jalan. Ya, di sini ada 4 jalan dari C ke D. Nah, seseorang berangkat dari kota A ke kota D. Berapa banyak rute yang dapat ia lalui? Jadi ini persis seperti nomor 24, tinggal kita kalikan saja, yaitu 2 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 24 cara. Kita masuk ke nomor 26. Berapa banyak cara 5 surat dapat dikirimkan apabila tersedia 3 kotak surat. Nah, di sini ada 5 surat. Anggap saja surat-suratnya itu adalah surat A, surat B, surat C, surat D, dan surat E. Surat A ini mempunyai atau memiliki 3 kemungkinan masuk ke kotak suratnya. Yaitu kalau nggak kotak surat pertama, kedua, ketiga. Maka surat B itu juga sama, yaitu 3 cara. Kalau tidak kotak surat 1, kotak surat 2, juga kotak surat yang ketiga. Surat C demikian juga 3 cara. Surat D juga 3 cara. Surat E 3 cara. Jadi setiap surat ini memiliki 3 cara untuk dimasukkan ke dalam kotak suratnya. Oleh karena itu, sekarang kita pasangkan dari masing-masing cara ini. Oleh karena itu, hasilnya totalnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 243 cara. Bisa mengerti ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27.
Berapa banyak nomor telepon yang terdiri dari 7 angka jika angka 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi pertama? Kita siapkan dulu kotaknya untuk diisi oleh angka-angka tersebut. Angka 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi pertama. Ini tidak boleh angka 0 dan 1. Jadi ada berapa angka yang boleh masuk ke sini? Ya, ada 8 angka. Kenapa? Karena angka yang kita masukkan itu kan terdiri dari angka 0 sampai angka 9. Total seluruhnya itu ada 10 angka. Tetapi karena 0 dan 1 tidak boleh masuk di posisi pertama, maka yang di posisi pertama ini hanya ada 8 angka yang bisa masuk. Nah, untuk kemudian posisi yang kedua, ya, ini boleh masuk berapa angka yang di posisi kedua? Posisi kedua itu boleh masuk 10 angka. Mengapa 10? Karena 0 dan 1 boleh masuk sekarang di posisi kedua, dan kemudian nomor telepon itu kan bisa berulang. Jadi seluruh angka itu boleh masuk di sini. Meskipun dia sudah digunakan di kotak pertama, kotak kedua dia boleh dipakai lagi. Karena nomor telepon kan bisa berulang. Ya, untuk ketiga itu sama 10, 4, 10, dan seterusnya masing-masing itu adalah 10 angka bisa dipakai. Dan kemudian banyaknya cara, tinggal kita kalikan seluruhnya, maka hasilnya adalah 8 juta nomor telepon yang bisa dibentuk. Oke, bisa mengerti? Kita lanjut ke soal nomor 28. Berapa macam susunan huruf yang dapat dibentuk oleh huruf-huruf pada kata domain tanpa ada pengulangan jika huruf pertama adalah vokal? Kita lihat di sini, kita bentuk kotaknya ada 6 karena ini domain itu ada 6 huruf. Ya, kita akan pakai seluruhnya, dan kemudian huruf pertama adalah vokal. Jadi yang boleh masuk ke kotak pertama ini ada berapa huruf vokal yang boleh masuk, yaitu O, A, dan I. Berarti ada 3 huruf. Dan kemudian di sini tanpa ada pengulangan, berarti yang sudah dipakai di kotak pertama tidak boleh masuk ke kotak kedua dan seterusnya. Jadi di sini sudah dipakai 1, maka tinggal 5 huruf yang boleh masuk ke kotak kedua. Kotak ketiga tinggal 4, kemudian kotak berikutnya tinggal 3, berikutnya tinggal 2, dan berikutnya yang terakhir tinggal 1. Banyaknya cara, tinggal kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 360 cara. Kita lanjut ke soal nomor 28 bagian B. Huruf ketiga adalah konsonan. Kita bentuk lagi kotaknya, ada 6. Huruf ketiga di sini, ini adalah konsonan. Nah, konsonannya ada berapa banyak? Yaitu D, M, dan N. Oleh karena itu, untuk yang masuk ke kotak ketiga, itu hanya boleh 3 huruf saja. Kemudian tanpa ada pengulangan, berarti yang di sini tinggal 5 macam huruf yang boleh masuk. Ini 4, yang di sini 3, di sini 2, dan yang terakhir adalah 1. Berapa cara seluruhnya? Tinggal kita kalikan saja semuanya, yaitu menjadi 360 cara. Kita lanjut ke bagian C. Kita bentuk juga kotaknya ada 6. Nah, di sini syaratnya adalah huruf pertama, ketiga, dan kelima adalah vokal. Huruf pertama, ketiga, dan yang kelima adalah vokal. Oke, yang vokal tadi kan ada 3. Berarti yang di huruf pertama ini bisa 3 kemungkinan huruf vokal yang masuk. Kemudian di yang bagian ketiga, kotak ketiga, itu tinggal 2. Dan di kotak kelima tinggal 1 huruf vokal yang bisa masuk. Dan kemudian yang selebihnya apa? Selebihnya jelas diisi dengan huruf konsonan. Huruf konsonannya di kotak kedua ini bisa masuk berapa huruf? 3. Kemudian yang ini 2, dan yang terakhir ini adalah 1. Jadi banyaknya cara, tinggal kita kalikan lagi semuanya, hasilnya adalah 36 cara. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 29. Berapa macam susunan bendera yang dapat dibentuk dari 4 bendera seperti gambar di samping? Di sini kita anggap saja posisi bendera itu dalam bentuk kotak-kotak. Jadi yang paling atas, katakanlah ini yang paling depan, ini merupakan yang paling atas. Jadi yang paling
depan atau paling atas ini bisa masuk berapa bendera? 4, kemudian 3, 2, dan 1 yang paling bawah. Jadi sekarang total seluruhnya ada berapa cara? Tinggal kita kalikan lagi. Hasilnya adalah 24 cara. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 30. Nah, di soal nomor 30 ini, dalam berapa cara 2 hadiah dapat diberikan kepada 10 kontestan apabila kedua hadiah tersebut A, yaitu tidak boleh diberikan kepada orang yang sama. Jadi di sini ada 2 hadiah. Kita anggap aja 2 kotak ini 2 hadiah. Yang ini adalah hadiah yang pertama dan yang berikutnya ini adalah hadiah yang kedua. Nah, hadiah pertama itu boleh diberikan kepada berapa kontestan? Ya, ada 10 kemungkinan. 10 kontestan yang mungkin menerima hadiah pertama. Oke. Nah, kemudian untuk hadiah yang kedua, karena di sini katakan tidak boleh diberikan kepada orang yang sama, maka hadiah kedua ini tidak boleh diberikan kepada kontestan yang sudah menerima hadiah pertama. Jadi tinggal berapa kemungkinan kontestan yang menerima hadiah yang kedua ini? Tinggal 9 orang. Berapa cara? Tinggal kita kalikan, yaitu 10 kali 9, 90 cara. Oke, pertanyaan yang B, yang terakhir. Apabila kedua hadiah tersebut boleh diberikan kepada orang yang sama. Jadi ini hadiah pertama, ada kemungkinan 10 kontestan yang menerima. Hadiah yang kedua, itu juga 10 kontestan yang mungkin menerima hadiah kedua karena boleh diberikan kepada orang yang sama. Jadi ada kemungkinan orang yang sudah menerima hadiah pertama ini menerima kembali hadiah yang kedua. Oke, untuk soal B ini. Jadi caranya itu ada 10 kali 10 yaitu sama dengan 100 cara. Oke, sampai di sini pembahasan video kita dari nomor 21 sampai 30. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kemudian kalian juga bisa bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe di channel ini.